selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati.
hujan, sepasti mentari yang bersinar dan tidak pernah terlambat ya Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah lalai, Tuhan kami tidak pernah terlambat, Tuhan kami tidak pernah gagal. Amin. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus segala apapun yang menjadi kebutuhan kehidupan kami, Engkau Tuhan yang beracara, Engkau Tuhan yang menyediakan. Dan hanya di dalam namamu kami perkatakan kami tetap kuat, iman kami tetap teguh ke dalam tanganmu ya Tuhan. Dan hanya di dalam satu nama kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang siap jemaat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Saya mau lihat berapa banyak kita yang hari ini kumpul karena kasih Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Raja yang hidup.
pastikan ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan Kau yang terbesar Tuhan. Dan kami memanggil-Mu saat ini ya Tuhan. Kau dengar semua memanggil-Mu. Betapa besar mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada yang dapat gantikan Engkau dalam hati kami Tuhan. Dan kini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Come on jemaat sing your praise, nyatakan Kau yang layak, Kau yang layak di
kami belum melihat mujizat, tapi kami tetap percaya dan kami tetap nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Kami memilih untuk tetap bertahan dan kami memilih untuk tetap setia karena kami percaya bahwa pujian yang terbaik dari hati kami menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini bukan tentang pergumulan kami, bukan tentang masalah kami ya Tuhan, tapi pagi hari ini hanya satu nama yang kami ingin senangkan, hanya satu nama yang ingin kami tinggikan, hanya satu nama yang ingin kami muliakan, hanya nama Yesus yang kami muliakan, yang kami tinggikan ya Tuhan. Satu alasan kami ya Tuhan, satu tujuan kami, namamu tetap ditinggikan, namamu tetap dipermuliakan ya Tuhan. Kami mau nyatakan selama jantung kami berdetak, selama nafas kami berhembus, selama kehidupan kami masih berjalan, kami mau nyatakan bahwa Engkau Tuhan tetap menjadi dasar dalam kehidupan kami. Tuhan, buka suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia. Yesus kami sembah, Yesus kami muliakan, Yesus kami tinggikan, Yesus kami agungkan Tuhan. Pujian kami hari ini hanya tentang Engkau Tuhan. Pujian kami hari ini hanya tentang kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami sungguh mencintai Engkau Yesus. Dan untuk selama-lamanya Tuhan, hati kami mau tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyatakan ya Tuhan, sungguh indah dalam hadirat-Mu Yesus. Tuhan, lebih baik satu hari dalam pelataran-Mu, lebih baik satu hari dalam hadirat-Mu ya Tuhan daripada tempat lain ya Tuhan. Hati kami haus, jiwa kami rindukan engkau kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, puaskan kami ya Tuhan. Puaskan kami yang dahaga akan Engkau Yesus. Kami rindu ya Tuhan. Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau dan dalam sungai yang tenang ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan tetap berada dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk tetap bersekutu ya Tuhan. Nyatakan apa yang Engkau menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terlalu banyak yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami, dan sangat banyak yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan memulih setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau tetap menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang layak terima pujian. Engkau Tuhan yang layak terima sembah kami ya Tuhan. Seumur hidup kami, selagi nafas kami masih berdebar, jantung
lakukan lebih banyak daripada yang apa kami butuhkan, apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Let out in the
berikan buat Tuhan sekali lagi dong. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Tuhan, tahun 2021 bisa dilalui itu hanya karena iman percaya kita. Amin. Yang sepakat dengan saya tolong sorakan haleluya dan lambaikan tangan sekali lagi dong. Sejuagayo. Mana setiap umat Tuhan yang bersuka cita hari ini, mana tepuk tangannya? Sama-sama nyatakan doa Tuhan. Saat ku pandang, ku menghadap setiap langkahku, setiap jalanku. Namun iman kami bangkit Tuhan, kini imanku pun bangkit. Kau bersamaku, Kau menjagaku. Saat ku takut, bersamamu hadiratmu nyata. Menangkan jiwa, ada yang mustahil, ada yang tak mungkin. Kau besertaku. Come on, jemaat, give me music and praise. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya percaya masih bisa lebih daripada ini tuh. Sama-sama nyatakan. Kau selalu penuh menghadap setiap langkahku, setiap jalanku. Imanku bangkit, imanku bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Oh, usahku takut, bersamamu akhirku nyata. Menangkan jiwa, nyatakan. Ada yang mustahil, ada yang tak mungkin. Kau bersama, sama-sama yuk. Menjagaku, Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Si musik memuji Tuhan, yeah. Kami percaya Tuhan, kami akan memasuki tahun 2022 dengan iman kami yang tertuju kepadamu Yesus. Come on kita. Come on all the way. Sama-sama jemaat Tuhan, katakan. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah senang, amin. Tiada yang mustahil bagi Kau. Sekali lagi dong. Kau kuatku, Kau imanku, Katakan. Kau berikanku Harapan baru. Kaulah segalanya, oh jangan yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yeah, sama-sama. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi dengan iman dong, nyatakan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan sekali lagi dong. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Hey.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hey, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Yeah. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Semua begini, soraklah, haleluya. Haleluya. Oke, sebentar. Cari orang satu orang cari 5 orang. Bilang untuk Tuhan jangan malu-malu joget. Ayo, untuk Tuhan jangan malu-malu untuk goyang. Oke. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Hey, tinggikan namamu. Haleluya. Jemaat ikuti gerakan saya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sabar, sabar. Yang di sebelah sini belum joget, jadi kalau saya bilang soraklah haleluya, semua lari. Begini ya, bisa ya, untuk Tuhan ya. Oke, soraklah haleluya. Hei, lari ke sebelah sana. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ke sebelah sana semuanya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali
lambaikan tangan. Terima kasih. Baik, masih tetap semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Untuk menjadi, itu bagian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Biarlah pujian penyembahan ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau terlebih dulu mengasihi dan mencintai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia mengasihi kita sampai hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Aku tahu kehidupan ini Tuhan
untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kami lebih mengerti akan hidup ini, panggilan sorgawi untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kalau kami ada, kalau kami hidup saat ini dengan segala tantangan dan segala situasi ini, kami harus memastikan bahwa kami hanya menyenangkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, sebab Engkau telah membentuk kami bukan hanya buah pinggang kami, tetapi rancangan kami, kehendak kami, tujuan hidup kami menjadi anak-anak Allah yang sempurna. Panggilan surgawi berlaku bagi kami semuanya, agar kami menyenangkan Allah yang menciptakan kami, sebab Engkau ada untuk kami Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami semuanya siap mendengarkannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ia menaruh harap kepadanya dan menyimpan kebenaran dan melakukannya, sebab kebenaran-Mu sungguh akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan, dan lebih daripada itu kami telah menyenangkan Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus beracaralah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Shalom, shalom. Shalom. Masih hidup? Iya. Amin. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Bukan hanya karena kita sudah merayakan Natal dan nanti 25 kita rayakan lagi, tapi kita akan menyongsong 2022 untuk memuliakan Allah. Amin. Dan saya percaya orang yang mencari Allah dan segala kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan baginya. Haleluya, haleluya. Saya bersukacita bersama semua keluarga besar KOP, khususnya semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang begitu setia tetap mengandalkan Tuhan dan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Banyak hal yang terjadi, tapi satu hal yang kita mengerti, bahwa Allah, Yesus selalu ada untuk kita semuanya. Amin. Nah saudaraku, penghujung tahun ini saya percaya kita mungkin senyum atau apapun juga, tapi yang pasti tantangan di depan kita tetap ada. Masalah yang saat ini kita hadapi juga masih ada, dan ke depan banyak hal-hal yang akan terjadi. Dan sering kita bertanya akan setiap masalah kita, setiap problem dalam keluarga kita, masalah anak-anak kita bertanya, apakah Allah ada untuk saya? Kita melihat pertolongan Tuhan, tetapi ada masalah baru lagi. Kita bertanya lagi, Tuhan, masihkah mau Engkau mendengarkan doaku? Saudaraku, lagu itu tidak penting untuk kita nyanyikan. Masihkah mau Engkau mendengarkan doaku? Sebab Allah selalu ada untuk mendengarkan kita dan membimbing kita ke air yang tenang. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, di mana Allah pada waktu kita mempunyai masalah? Di mana Allah pada waktu kekayaan kita mulai menipis dan kita melihat, aduh, semuanya ini mengkhawatirkan. Di mana Allah pada waktu kita menghadapi sakit penyakit dan berkata, Tuhan, sakit ini akan membawa kematian. Di mana Allah? Tapi Allah adalah Allah yang merancangkan damai sejahtera dan memberikan kekuatan kepada kita, sebab Dia tahu apa yang Dia kerjakan. Saudaraku, mari kita lihat bersama-sama pada waktu Ayub mendapat tantangan dan teman-temannya menghibur dia. Di dalam Ayub 35 ayat yang ke-9, mari kita lihat bersama-sama di mana Allah pada waktu kita menghadapi masalah sampai kita menjerit-jerit dan tidak melihat pertolongan Allah, seakan-akan langit menjadi tembaga dan semua kekuatan yang membuat kita lemah menimpa kita. Kita baca satu ayat, dua ayat saudaraku. Yang 9
bersama-sama saya akan bacakan, saudara lihat. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Ayat yang ke-10, tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Saudaraku, pada waktu kita menghadapi tantangan, kita melihat masalah di depan, kita lemah, kita berkata bahwa saya anak Allah, Allah ada beserta dengan salah. Tapi pada waktu masalah itu terus menimpa kita, kita akan bertanya terus, di mana Allah? Tapi kita lupa kata ayat ini, di mana Allah yang menciptakan kita? Di mana Allah yang memberikan kita nyanyian di waktu malam? Nyanyian di waktu malam bercerita tentang orang yang bisa beristirahat dengan tenang dan menikmati kasih Tuhan. Nyanyian di waktu malam bercerita tentang pada waktu kita diberkati, saudaraku. Dan kita senang, kita tenang dan berkata, oh ada Allah beserta dengan saya. Dan kita bisa bersaksi bahwa Yesus tetap menolong kita. Tapi pada waktu penindasan datang, di mana Allah? Pada waktu keluarga saya dirondong, suami saya mempunyai masalah, ya dibawa lari. Istri saya yang ngomel-ngomel terus, sampai kita berkata, ini orang istri saya atau dari mana datangnya? Dulunya lemah lembut, sekarang kayak kuntilanak. Lupa saudaraku bahwa dia tetap manusia. Dia tetap orang atau Allah yang membentuk dia untuk kita. Kita lupa itu pasangan kita yang seharusnya juga sama-sama membentuk karakter kita. Sebab Yesus menjadikan suami istri itu satu, karena akan dihilangkan semua karakter yang salah dan semua yang tidak berkenan, supaya mereka bisa bersatu dan menjadi satu. Seperti Yesus yang adalah kepala dan jemaat adalah mempelainya. Di mana Allah pada waktu kita ada masalah? Di waktu kita melihat bahwa sebetulnya saya sudah melakukan segala sesuatu, tapi ternyata semuanya gagal. Semuanya hancur. Usaha saya yang saya bangun begitu rupa ditipu orang. Di mana Allah? Mari kita lihat saudaraku, satu ayat di Sefanya. Ayat yang pasal yang ketiga, Sefanya pasal 3. Ayat 16. Ayat 16 dikatakan, pada hari itu akan dikatakan kepadamu Yerusalem, jangan takut hai Sion, jangan tanganmu menjadi lemah lesu. 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Di mana Allah pada waktu kita mempunyai masalah? Allah ada di tengah kita untuk memberikan kemenangan, saudaraku. Lantas kenapa kita tidak melihat pertolongan dari Tuhan? Kalau Allah ada di tengah kita, mana pertolongan Tuhan? Dikatakan di situ, saudaraku, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia memperbaharui engkau. Mari sadari sedikit, saudaraku. Pada waktu kita mulai mengenal Tuhan, kita berdoa, Tuhan sembuhkan sakit saya. Biasanya pasti Tuhan langsung sembuhkan. Tuhan, saya belum mendapat jodoh. Biasanya pasti Tuhan kasih langsung. Tuhan, suami saya ini kerja, tapi ternyata selalu gagal. Biasanya Tuhan pasti langsung jawab. Tapi selang beberapa lama, biasanya kita akan melihat sedikit tantangan. Itu hanya sedikit, saudaraku. Dan kita tidak melihat lagi pertolongan. Ternyata apa, saudaraku? Dia tetap Allah yang ada di tengah engkau, tetapi Dia apa? Memperbaharui. Apa yang perlu diperbaharui dari kita, saudaraku?
Mari lihat diri kita. Roma berkata, saudaraku, bahwa semua orang telah melakukan dosa, berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bayangkan pada waktu engkau yang berdosa, atau ada yang tidak berdosa kira-kira ya, saudaraku? Enggak ya, saya percaya kita sering berdosa. Ya, jangan bilang sampai saat ini saya tetap berdosa. Oh ampuni saya. Saudaraku, pada waktu kita mulai melihat bahwa Allah itu ada untuk kita, kita lupa, saudaraku, bahwa Dia sedang memperbarui sedikit dari karakter kita. Mungkin kita sering marah dan Dia mulai memoles sedikit. Mungkin kita terlalu pelit, Dia menghambat berkat kita. Mungkin kita terlalu cerewet. Bapak-bapak yang cerewet atau ibu-ibu? Enggak, semua, dua-dua biasanya cerewet, saudaraku. Kalau ada roh cerewet, saudaraku. Dan Dia memperbaharui. Untuk apa, saudaraku? Untuk merubah kita seperti Kristus. Amin. Sebab engkau dirancang menjadi saudara-saudara Kristus. Kalau saudara Kristus, tidak mungkin kita berkelakuan tidak senonoh. Tidak mungkin pacar orang juga kita rebut, tidak mungkin kita berlaku culas, tidak mungkin kita ngutangi orang nggak dibayar, saudaraku. Lalu kata Tuhan, ampuni saya, nanti saya bayar. Tapi nanti enggak apa-apa. Saudaraku, yang menjadi masalah memperbaharui kita itu. Kalau begitu kita berkata, kalau begitu Tuhan ikut Kristus ternyata susah. Saudaraku, Allah adalah Allah yang memperbaharui kita. Karena Allah yang melatih kita berperang untuk merubah segala karakter kita supaya karakter Kristus masuk di dalam diri kita. Karakter Kristus bukan berbicara tentang rupa kita, saudaraku. Karakter Kristus bukan berbicara tentang kita melayani dengan giat. Karakter Kristus bukan berbicara tentang kita selalu memberikan persembahan dengan hebat, dengan luar biasa. Tetapi karakter Kristus membentuk apa yang tidak kelihatan dalam diri kita, yaitu kehendak daging kita. Karena kita hidup di dalam daging. Kalau kita hidup pada waktu kita mengenal Yesus, kita mati seperti orang yang disalibkan di sebelah kanan atau kiri Yesus, maka tidak perlu lagi engkau dibaharui, langsung masuk surga. Tapi kita adalah orang-orang yang selalu dibaharui. Amin. Saudaraku, Allah terlalu mengasihi kita. Jangan pernah berkata, kenapa Allah tidak pernah menjawab doa saya? Allah selalu menjawab doamu. Tapi pada waktu ada pergumulan baru, engkau selalu lagi akan bertanya, Tuhan di mana engkau? Allah tetap ada di tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Amin. Saudaraku, Dia pahlawan, saudaraku. Dikatakan di situ Dia ada di tengah kita, di tengah engkau. Di mana Allah? Di tengah engkau. Di tengah masalahmu, di tengah anak-anakmu yang begitu rewel atau nakal yang kau lihat, tetapi Allah tetap mengerjakan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang jadi masalah, apakah engkau tetap mengasihi Dia? Jangan pernah rewel, jangan pernah belajar berkata, saudaraku, Allah sedang memproses saya. Kenapa? Karena engkau telah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Kalau presiden saja memanggil kita datang ke istana, kita akan senang sekali. Amin. Mungkin kita membenahi diri kita, apa yang perlu. Tidak mungkin kita gereja kerujuk langsung datang kepada presiden. Dan Allah telah memilih engkau. Tahukah saudara, Dia tidak melihat karaktermu yang buruk. Dia tidak melihat bahwa engkau masih bersalah. Dia tidak melihat engkau masih berdosa. Tetapi Dia tetap akan memperbaharui engkau. Karena apa? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Kalau engkau tidak dibaharui, itu yang jadi masalahku. Firman Tuhan berkata, saudaraku, anak yang kukasihi, kuajar dan enggak ada yang tahu, saudaraku. Enggak mau dihajar, saudaraku. Enggak mau dihajar. Iya, saudaraku, kalau kita lihat pertolongan Tuhan, kita selalu berkata Tuhan itu baik.
Dan kita berkata, Tuhan Engkau terlalu baik. Tetapi kita lupa bahwa proses dari Allah itu tetap pasti akan berlaku. Tetap berlaku, saudaraku. Karena Dia menginginkan kita sempurna. Makanya kita berkata, saya tidak mungkin bisa sempurna. Justru karena engkau tidak bisa sempurna, maka engkau masuk dalam proses. Justru karena engkau tidak bisa sempurna, maka persoalan yang engkau hadapi, engkau tidak akan melihat dulu pertolongan Tuhan. Tapi apakah Allah meninggalkan engkau? Kata firman Tuhan, aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Amin. Sebab Dia Allah yang ada di tengah engkau. Sebagai pahlawan yang siap memberikan pertolongan. Engkau tidak akan pernah jatuh. Engkau tidak akan pernah jatuh miskin. Engkau tidak akan tergeletak. Karena tangan Allah selalu ada bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan, kita sering berkata, Tuhan, saya kan anak Tuhan. Sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada. Sebetulnya Tuhan, saya ini kan ikut Engkau dengan setia. Seharusnya tidak perlu ada masalah. Oh saudaraku, itu mudah sekali kita bicara. Tetapi bagi Allah, oh itu terlalu indah. Artinya saudaraku, memang kalau kita ngomong segala sesuatu itu kita melihat dengan kacamata kita. Tetapi Yesus mau melihat dengan kacamata kita yang ditaruh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kenapa saudaraku? Sebab segala tipu muslihat iblis itu selalu ada di dalam otak kita, saudara. Selalu ada di dalam karakter kita. Nah itu yang Yesus harus perbarui, saudaraku. Dia melatih dan memperbarui engkau. Dan Dia berkata, aku ada di tengah engkau sebagai pahlawan yang selalu membela engkau. Sebab Allahmu adalah Allah yang tahu siapa yang Dia bentuk. Dan engkau harus tahu sebagai anak-anak Tuhan. Dan harus berkata, aku tahu siapa yang Allah yang aku sembah. Dia tidak pernah mengecewakan aku. Amin. Walaupun sedikit-sedikit berkata, Tuhan ini benar-benar Tuhan beserta dengan saya. Dia tidak kecewa, saudaraku. Dan Dia tetap membarbar kita. Saudaraku, suatu problem dikala kita tidak mengerti rancangan Allah. Nah, saudaraku, dikatakan Dia memperbarui engkau di dalam kasih-Nya. Nah, kasih itu yang biasa kalau kami konseling selalu kita uraikan tentang 1 Korintus 13 tentang kasih. Kalau kasih itu saudaraku banyak, tidak cemburu salah satunya, tidak memegahkan diri, tidak bermegah atas ketidakbenaran saudaraku. Dan kasih itu yang sedang diajarkan kepada kita. Tahukah saudara, pada waktu engkau bekerja, engkau mulai dapat pendapatan sedikit, mulai ditambahkan, Tuhan mulai memberkati, kita merasa kita sudah bekerja dengan baik, ternyata Tuhan lagi memberkati kita, tapi kita lupa di dalamnya saudaraku ada problem. Problemnya apa saudaraku? Berkat itu bisa membuat kita terkecoh. Berkat itu saudaraku bisa melupakan kita. Berkat itu bisa membuat laki-laki meninggalkan keluarganya. Berkat itu bisa membuat seorang istri menindas suaminya. Berkat itu saudaraku bisa membuat anak-anakmu jatuh dan terhilang karena engkau memberikan semua yang terbaik bagi dia. Tapi tahukah saudara bahwa berkat yang diberikan oleh Allah itu sebetulnya adalah suatu proses di dalam kita. Untuk apa saudaraku? Untuk kita mengerti bahwa di dalamnya ada benih yang harus kita tabur. Benih untuk dibawa ke persembahan kepada Tuhan bukan masalah itu. Benih yang harus kita tabur saudaraku adalah setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kalau Tuhan sedang menggerakkan engkau, mari tabur. Kalau engkau ditipu Tuhan karena berkatmu, jangan pernah berkata bahwa Tuhan sedang mencobai saya. Enggak saudaraku. Allah tidak pernah mencobai engkau. Allah mengizinkan saja. Dan kita bertanya kenapa Tuhan mengizinkan itu. Tetapi saudaraku itu untuk memperbaharui kita. Supaya kita siap menerima berkat yang lebih besar yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Saudaraku, Yesus terlalu baik bagi kita. Sehingga Dia dijadikan Allah bagi kita. Kita menjadikan Dia Allah
karena Dia memang Allah yang selalu baik bagi kita semuanya. Jika Allah memilih kita, saudaraku, bagaimana sikap kita yang kedua? Saudaraku, kita selalu memang bertanya, di mana Allah? Jadi yang pertama, di mana Allah pada waktu engkau dalam kesesakan? Di mana Allah pada waktu engkau mendengarkan kabar buruk? Dia ada di tengahmu untuk memberikan pertolongan. Yang kedua, saudaraku, mari kita lihat dalam Kisah 7 ayat yang ke-54. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-54. Saya bacakan di situ. Stefanus dibunuh dan Saulus hadir. Kisah 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Yesus, terimalah doaku. Sambil berseru, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Kalau Daniel, saudaraku, dilepaskan dari mulut singa, itu suatu mujizat. Amin. Dan dia melihat mujizat Tuhan. Kalau Sadrak, Mesak dan Abednego yang berani berkata kepada Raja Nebukadnezar, aku sekali-kali tidak akan sujud menyembah kepada patung tuangan yang hamba berbuat. Kalau Allah yang saya sembah tidak sanggup menolong saya tetap tidak akan sujud menyembah. Dan Sadrak, Mesak dan Abednego dibuang ke dalam pelabuhan api yang menyala-nyala. Tetapi pertolongan Tuhan Allah ada. Bahkan Allah ada berserta dengan dia di dapur pelabuhan. Dan dia terlepas. Kalau Petrus, saudaraku, di penjara dan malaikat Tuhan menepuk daunnya, dan terlepaslah belenggu rantai dari Petrus, dan dia diselamatkan dengan mujizat Tuhan. Kalau Paulus dan Silas, saudaraku, dengan nyanyian pujian di tengah penjara, menggentarkan dan membuat gempa di penjara, membuat dia terlepas, dan dia bahkan menyelamatkan kepala penjara. Di mana pertolongan Tuhan untuk Stefanus? Dia mati sebagai martir Allah. Dilempar dengan batu sampai mati, saudaraku. Kalau engkau mendapat masalah seperti itu, engkau akan berkata, di mana Allah? Apakah Stefanus tidak berlaku mujizat Tuhan yang menyelamatkan dia? Tidak, saudaraku. Dia melihat anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah tahta sorga. Dan dia berkata, jangan tanggungkan apa yang mereka perbuat. Saudaraku, bagaimana tentang pertolongan yang dia terima? Allah di mana? Allah ada di sorga yang siap memberikan pertolongan bagi orang yang mengasihi dia. Amin. Kalau engkau berkata, di mana Allah? Saya selalu ini usaha tidak pernah berhasil. Usaha baru bangkrut, besoknya usaha ditipu lagi. Saya mulai dengan pembangunan rumah saya, ternyata tidak ada cukup dana. Padahal saya sudah mengumpulkan sedemikian banyak. Saya siap untuk menikah, tapi orang lain yang mengambil. Dan kita kecewa, saudaraku.
Tapi tahukah saudara bahwa Allah ada di surga bagi kita semuanya. Amin. Dia tetap untuk menolong kita. Dia tetap ada, saudaraku. Kalau yang pertama dikatakan bahwa Allah ada di tengah kita, tapi dia juga tetap ada di surga dan siap menolong kau. Mujizat di dunia ini mungkin kau tidak lihat, tetapi keselamatan dan kemuliaan Allah yang lebih besar dari mujizat yang akan kau lihat di dunia ini, itu akan melawati kita semua dikala engkau bersandar kepada Tuhan. Tetapkan, teguhkan hatimu, sebab Dia selalu bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Sekali Dia memberikan keselamatan yang dari surga, sekali Dia menyediakan tempat bagimu di surga, Dia tetap mengerjakan apapun juga yang kau kerjakan di dunia ini. Tetapi itu harus mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi jaga apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan selalu bertanya bahwa di mana Tuhan, di mana Tuhan, apakah ada pertolongan Tuhan, apakah Tuhan tetap masih mengasihi saya. Dia tetap mengasihi engkau, sebab engkau dijadikannya biji matanya. Amin. Saudaraku, engkau terlalu berharga untuk dibandingkan dengan dunia ini. Engkau terlalu berharga dibandingkan dengan masalahmu. Engkau terlalu berharga dibandingkan persoalan yang kau hadapi. Dan engkau terlalu berharga dengan apapun juga persoalan di tengah-tengah engkau. Karena apa, saudaraku? Karena semuanya itu akan lenyap. Tetapi yang sangat utama, yang sangat spesifik yang ada di dalam engkau, yaitu jiwamu harus diselamatkan. Amin. Jadi jangan takut akan pertolongan Tuhan. Dia tetap ada, saudaraku. Dia tetap mengasihi engkau. Jangan sedikit-sedikit menangis. Jangan sedikit-sedikit berkata, saya meninggalkan Tuhan, tidak mau lagi pelayanan. Jangan membuat iblis senang, saudaraku. Jangan membuat iblis tertawa. Dia akan berkata, dan dia akan berkata, dia akan melihat kita menangis, saudaraku, dan dia berkata, lihat itu, Tuhan tidak menolong kau. Engkau menangis, engkau menangis karena Tuhan tidak menolong engkau. Saudaraku, dan dia berkata, saudaraku, kalau engkau meninggalkan Tuhan, maka engkau akan melihat kebaikan dunia ini. Saudaraku, dunia ini selalu disuguhkan bagi orang-orang yang mau binasa, saudaraku. Tetapi dunia yang Allah suguhkan untuk kita adalah kemuliaan bagi kita. Saudara mungkin berpikir, kalau saya datang ke gereja, saya melayani Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Saudaraku, Allah tetap senang, Allah tetap ada walaupun kita tidak ada. Allah tetap bersuka cita walaupun engkau tidak datang ke gereja. Tetapi apa yang perlu, saudaraku? Apa yang Allah inginkan? Engkau diberkati. Sebab kalau kita tidak datang ke gereja, bukan Allah yang rugi, saudaraku. Kita yang rugi. Betul? Saudaraku, kalau ada berkat, saudaraku, umpamanya di Manokwari dan ada tiket, kita mau diberikan berkat, kita mau diberikan emas 1 kilo. Ya kebetulan saya juga kerja emas. Nah, saudaraku, kita dikasih tiket terbang ke sana, pergi. Dan kita pergi ke sana. Pada waktu kita mau mengambil emas itu, kita melihat bahwa aduh, ini terlalu berat. Nanti sudah, saya kasih tinggal dulu. Saudaraku, maka emas itu akan tinggal emas di depan. Bahkan orang akan mengambilnya. Kenapa, saudaraku? Karena engkau mengulurkan niatmu dengan sesuatu yang berharga di depanmu. Allah menyediakan berkat yang baik bagimu, bukan berarti, saudaraku, bahwa engkau akan berkata bahwa Allah disenangkan. Allah menyediakan yang terbaik bagimu supaya mempersiapkan diri kita sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah membaharui kita bukan supaya Allah, saudaraku, diberikan berkat, supaya Allah disenangkan, bukan, saudaraku. Supaya kita yang senang, supaya apa yang kita tidak lihat, apa yang tidak kita pikirkan, semuanya ditambahkan terus di dalam kita. Sebab kebaikan Tuhan itu selalu harus bertambah di dalam kita. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan sedang dikerjakan di dalam engkau. Semuanya kebaikan itu akan berlalu kalau kita ogah-ogahan, saudaraku. Karena kita selalu berpikir bahwa saya dikecewakan di gereja. Saya datang ke gereja, ternyata orang tidak nyambut saya.
Saudaraku, itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting engkau datang dan melihat Yesus. Amin. Yang penting engkau bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau tadi WL berkata mari kita melakukan gerakan, saudaraku, biasanya jemaat malas untuk bikin gerakan-gerakan. Tapi tahukah saudara bahwa Allah bersuka cita terhadap apa yang kau lakukan? Sebab Allah memberikan kepada hamba-hambanya apa yang Dia atur untuk kita. Amin. Mungkin Dia tidak melakukan dengan sempurna, tapi tahukah saudara bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita. Mungkin kita dikecewakan dengan hamba-hamba Tuhan, tapi bukan hamba Tuhan itu yang menjadi patokan kita. Karena Allah memberkati kita lewat hamba Tuhan yang paling tidak berkenan sekalipun, itu untuk membuat kita layak di hadapan Tuhan. Sebab kesempurnaan Kristus harus dikerjakan di tengah kita. Apapun juga yang kau pikirkan, percayalah bahwa Tuhan selalu mau membuat engkau sempurna. Sebab memang Yesus berkata bahwa hendaklah engkau sempurna sama seperti Yesus. Tidak mungkin kan? Tetapi kerjakan saja. Apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Yesus melakukan pekerjaan yang Dia lakukan untuk kita. Bahagiannya adalah bagian yang Dia kerjakan dalam kita. Kita melakukan bagian kita. Jadi di mana Allah pada waktu kita menghadapi tantangan? Allah ada di surga yang menjadikan kita semuanya akan baik. Stefanus walaupun kelihatan dia dirajam batu, mungkin dia gemetar pada waktu dirajam batu, tetapi saudaraku, Allah mengerjakannya dari surga dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi apa yang kau lihat itu tidak penting. Kematian Saulus, saudaraku, Stefanus itu tidak penting sebagai kasat mata, tetapi penting sebagai orang-orang rohani. Sebab kematian martir itu akan menimbulkan atau membuat jiwa-jiwa bertobat, saudaraku. Martir membuat, saudaraku, kerajaan Allah bersuka cita dan akan mempertobatkan banyak orang. Kalau tidak ada Stefanus yang mati seperti itu di rajam, saudaraku, kita tidak akan melihat contoh bagaimana Allah melawati kita dari sorga, saudaraku. Kalau Petrus, saudaraku, hanya dengan ditepuk bahunya dan dia diselamatkan, itu karena apa, saudaraku? Karena Allah ada di sorga menyediakan yang terbaik bagi orang yang mengasihi Dia. Dia lepas karena pertolongan Allah yang ada di sorga. Jadi Allah ada di tengah kita sebagai pahlawan yang siap memberikan pertolongan. Allah ada di sorga siap memperbaharui kita, memberikan kita kekuatan supaya kita tetap maju walaupun maut di depan kita. Kita tetap harus kuat karena Allah membela kita. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam kisah itu, Stefanus ini seorang pendeta, bukan, saudaraku. Dia seorang yang bertobat dan mulai melayani Tuhan, sama seperti kita, saudaraku. Stefanus penuh dengan roh Allah, kata firman Tuhan. Dari pertanyaannya, apakah engkau penuh dengan Roh Kudus pada siang hari ini? Apakah engkau sudah mulai lalai? Apakah engkau sudah mulai loyo? Mungkin semangatmu mulai pudar, saudaraku. Tetapi percayalah, Dia mengerjakan yang terbaik bagimu. Sebab Dia terus akan mempersiapkan kita sebagai mempelai Kristus. Di penghujung tahun ini, saudaraku, kita banyak melihat kasih Tuhan. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Tapi mari lihat, perbaharui tingkah laku kita. Jangan selalu sedikit-sedikit berkata bahwa tidak ada pertolongan Tuhan. Dia tetap ada menolong kita sampai Dia datang kali yang kedua. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Kita melihat di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13. Di mana Allah pada waktu kita di dalam kesesakan, di mana Allah pada waktu kita sakit dan belum ada pertolongan. Mari baca ayat 13, di situ dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikan kepadamu hari ini kepadamu.
Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Di mana Allah pada waktu kita dalam kesesakan? Dia ada di garis pertahanan musuh. Dia ada di setiap masalahmu. Untuk apa, saudaraku? Untuk menolong engkau menyelesaikan segala masalahmu. Kalaupun juga engkau tidak melihat pertolongan Tuhan pada waktu masalahmu datang, jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak menolong engkau. Sebab Dia mengerjakan apa yang Dia pandang baik, bukan apa yang kita pandang baik. Amin. Sebab rancanganku, kata Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang memberikan kehidupan sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, Allah ada di tengah-tengah musuh kita. Di setiap sakit menyakit, Dia tetap pasti bisa menanggulanginya. Karena Dia Allah. Dia tetap berdaulat dan Dia pasti bisa menolong engkau. Tetapi saya ingatkan pada pagi hari ini, jangan gentar dengan tantangan yang iblis sediakan. Jangan takut walaupun iblis menyerang engkau. Jangan pernah gentar, sebab Dia akan menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Allah adalah Allah, dengan kekuatannya akan menghancurkan dan menghardik setiap kuasa kegelapan. Dia telah menyelesaikannya di Golgota bagi kita, dan Dia akan terus melakukannya karena kita berharga di matanya. Amin. Nah, saudaraku, Allah adalah Allah yang tetap ada bagi kita, saudaraku. Mari lihat di dalam Yesaya 41 ayat yang terakhir dikatakan, saudaraku. Yesaya 41 ayat yang ke-11 saya bacakan. Yesaya 41 ayat yang ke-11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang berbantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Akulah yang menolong engkau. Akulah yang menolong engkau. Akulah yang menolong engkau, kata Tuhan. Jangan takut. Semua musuhmu, semua masalahmu, dia akan lenyap seperti tidak ada, saudaraku. Engkau akan mencari orang-orang yang memusuhi, yang menghancurkan engkau, dia akan hilang, saudaraku. Mungkin saudara lihat di YouTube beberapa orang-orang yang mensyalimi, saudaraku, Ahok. Ya, kita melihat orang-orang yang lenyap begitu saja, orang-orang yang akhirnya, saudaraku, sebab Ahok berkata apa? Engkau tidak melawan aku, engkau melawan Allah. Dia memberitahukan, saudaraku. Saya dengar beberapa banyak kesaksian orang-orang yang melempari gereja-gereja, saudaraku, akhirnya datang dan bertobat. Bukan hanya bertobat, dia menyediakan rumahnya, dia menyediakan tempatnya. Akhirnya gereja menjadi besar. Di Gunung Merapi, gereja saya yang pertama, saudaraku, itu 30 tahun lalu. Jadi saya di Papua ya hampir, ya kurang 1 tahun, 30 tahun saya di Papua, saudaraku. Jadi mulai kami menikah langsung datang ke sini. Bawa koper, tidak bawa apa-apa. Tujuannya satu, melayani Tuhan. Saya percaya kita semuanya punya tujuan yang dari Allah bagi kita. Dan kalau kami terpanggil untuk Papua, kami juga tidak mau membebani gereja. Makanya kami kerja. Bukan karena gereja tidak diberkati. Saya terlalu percaya gereja diberkati. Sebab kalau umat Tuhan diberkati, pasti gereja diberkati. Sebab kalau umat Tuhan tidak diberkati, masalah, saudaraku. Dan saya melihat pasti gereja-gereja diberkati. Karena anak-anak Tuhan semua dilawati Tuhan. Dan dia akan melihat banyak kebaikan Tuhan. Saudaraku, kami melayani begitu. Mulai sampai berapa tahun, saudaraku, kami kembali ke Ujung Pandang melihat gereja yang dulu, saudaraku, kecil.
Di belakang orang lempar, di samping orang marah, di depan orang, saudaraku, tidak pernah kasih tempat untuk parkir. Akhirnya di depan dikasih untuk pastori, di samping dikasih, di sebelah kanan, di belakang juga, sampai terlalu besar bagi gereja. Saudaraku, masalahnya apa bagi kita? Bagimu apa yang terlalu besar? Sebab firman Tuhan, semua yang Dia bentuk, semua yang Dia kasih, semua yang Dia izinkan untuk kita alami, itu tidak akan mendatangkan kematian. Itu tidak akan menggoyahkan engkau. Itu tidak akan membuat engkau gentar. Sebab Allah beserta dengan kita. Amin. Dia Allah yang selalu ada untuk engkau. Dia selalu bertanggung jawab. Dan engkau akan melihat bahwa semuanya itu akan hilang. Jangan pernah takut, saudaraku. Jangan pernah gentar dengan tantangan yang ada di depan engkau. Baru-baru ini kami kemalingan, saudaraku. Laptop ada berapa hilang, ada iPad ada berapa, saudaraku. Uang, ada perhiasan. Saya hanya satu bertanya, saudaraku. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ada kemuliaan-Mu bagi anak-anak Tuhan. Tapi di mana malaikat yang menjagai rumah? Karena kami kalau pagi keluar, sudah malam baru pulang, saudaraku. Biasa jam 9 kami pulang. Paling cepat itu kalau jam 7 kami pulang. Ada pelayanan atau apa, biasa jam 10, biasa jam 1 kalau kami melayani orang-orang yang sakit atau apa dipanggil. Saudaraku, hanya satu yang saya tanya. Tuhan, di mana malaikat-Mu yang menjaga? Saya tidak berani tanya, Tuhan, di mana kemuliaan-Mu? Saya takut, saudaraku. Percayalah, saya orang yang tahu bagaimana kemuliaan Tuhan. Saya dijamah dengan segala kehancuran saya, saudaraku. Dan saya gentar karena pada waktu itu Allah melawat saya dengan kegentaran yang luar biasa. Saya takut sekali hadirat Tuhan. Makanya saya tidak pernah berani bermain-main kalau ada yang menyembah Tuhan. Dan saya sangat senang kalau melihat ada anak-anak yang tutup, lipat tangan berdoa, menyembah Tuhan. Walaupun itu kelihatan dia bermain-main, saya sangat senang, saudaraku. Saya tidak berani berkata, Tuhan, di mana kemuliaan-Mu? Saya hanya berkata, Tuhan, di mana malaikat-Mu? Kalau malaikat kan Tuhan kasih kita untuk malaikat untuk jaga, iya kan? Amin. Semuanya ada malaikat Tuhan bagimu. Amin. Atau engkau ragu-ragu? Jangan takut, saudaraku. Malaikat tetap ada bagimu. Dan Tuhan mengingatkan satu hal kepada saya, saudaraku. Itu beberapa bulan yang lalu, saudaraku. Saya seorang yang senang masak. Sebelum pergi kerja biasanya saya masak apapun juga, termasuk untuk anak buah saya yang 4 ekor. Anjing-anjing maksudnya, saudaraku. Pada waktu itu saya lupa, saya sudah masak di tempat kayak baskom itu aluminium, saudaraku. Jam 9 kami keluar, saya pergi kerja, istri saya juga. Jam 6 sore saya ingat, saudaraku. Waduh, saya sedang masak. Bayangkan berapa jam itu, saudaraku. 9 sampai 6 berapa, 5, 8 jam lebih. Kompor menyala, saudaraku. Saya ingat, saya langsung ambil motor, saya balap salam ke Pasir Dua. Wah, saya pikir sudah rumah sudah hancur. Tapi tidak ada orang bilang kebakaran atau apa. Biasanya kalau ada apa-apa teman bisa telepon. Kami punya banyak teman-teman juga. Kalau ada apa-apa kami telepon, kami tahu ada kebakaran di sini. Ini tidak ada, saudaraku. Tapi saya deg-degan, saya pulang balap gitu. Sampai di rumah, tidak ada apa-apa. Saya buka pintu, saya masuk, saya lihat di kompor. Ya, apinya masih menyala, saudaraku. Dan ayam yang di atas itu hanya angus. Saya kasih mati, saya kaget gitu. Saya bilang, ada Tuhan, ini apa gitu. Akhirnya saya kasih mati kompor, saya kembalikan saya rendam air karena ayamnya sudah mulai gosong, saudaraku. Nah, saya tidak habis pikir. Dan Tuhan mengingatkan, aku mengutus malaikatku bagimu. Saudaraku, banyak hal yang terjadi di antara kita, tapi sering kita lupa. Tapi pada waktu kita ada masalah, kita tuntut dengan masalah itu. Kenapa ini? Kita menikah senang, waduh punya pacar, punya calon, akhirnya kita bersuka cita, masuk dalam pernikahan 1 tahun, 2 tahun, ribut semua. Dan yang kita fokuskan ribut. Bukannya kita fokuskan pada waktu kita bertemu. Bukankah pada waktu kita bertemu kita bersuka cita, kita senang, sedikit-sedikit mau bertemu.
Saudaraku, banyak hal di dunia ini kita lupakan. Padahal sebetulnya Allah selalu menyediakan yang terbaik. Kalau sedikit diambil dari kita, kenapa kita harus marah, saudaraku? Selama 30 tahun, saudaraku, tahun yang kedua kami dapat rumah. Tuhan mengizinkan kami bayar dengan cicil di Polimark. Dan saudaraku, rumah itu biasa saja. Kami tidak punya jendela yang tertutup, punya jendela nggak ada pintunya, saudaraku. Ya, pintu di belakang tak buka saja, pintu di dekat kamar saya yang tertutup. Saudaraku, itu di Polimark pada waktu itu 92, saudaraku. Ya itu cukup rawan. Ya, bahkan ada yang di atas yang punya rumah, yang pejabat pada waktu ada sedikit kerusuhan, dia kasih tinggal di rumah, dia lari, saudaraku. Nah, saudaraku, banyak masalah yang banyak tantangan. Berapa kali saya lihat orang mabuk yang kasih dengan pisau, bukan hanya itu, parang di leher. Lo biasa saya sudah lewat semua, saudaraku. Tapi ada tantangan sedikit saja. Saya bilang, Tuhan di mana malaikatmu? Tuhan bilang, ngapain kau lihat saja malaikat? Tuhan mengingatkan kita, saudaraku. Engkau lebih berharga dari hartamu. Engkau lebih berharga dan siap untuk diberi lagi, saudaraku. Tapi kita hitung dengan apa yang kita punya saat ini. Bukankah itu sebetulnya sesuatu yang Tuhan bilang, kau mau dibentuk, kau mau dibaharui, tapi sedikit saja diambil kau marah-marah, kau ada masalah sedikit kau rewel minta Tuhan. Jangan sedikit-sedikit, saudaraku, marah sedikit-sedikit. Di mana Tuhan yang berkata bahwa Allah menolong? Di mana Tuhan yang berkata Dia ada di setiap jalanku? Di mana Roh Kudus yang ada di dalam kau? Jangan, saudaraku. Kalau Roh Kudus marah, rawatnya gawat, saudaraku, gawat, saudaraku. Belajarlah menghargai Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau engkau tidak bisa, paling tidak janganlah menghujat. Jangan sekali-kali, saudaraku. Kalau engkau dilecehkan, engkau ditipu, engkau dimarahi, bersedih boleh. Masuklah dalam kamarmu, Tuhan saya ditipu, Tuhan saya dimarahi, Tuhan orang itu pukul saya. Tapi jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tampil sebagai pahlawan yang siap memberikan kemenangan, tetapi lewat pembaharuan. Dia Allah ada di sorga yang siap membaharui dan membuat engkau tetap kuat dalam menghadapi tantanganmu, karena Dia bertanggung jawab atas jiwamu. Dia ada di tengah musuh-musuhmu, di tengah setiap masalahmu, dan Dia sanggup melepaskan engkau dalam setiap masalahmu, asalkan engkau tetap kuat dan mengerti, tahu bahwa Yesus bersama dengan engkau dan berkata, dengan Allah akan melakukan segala perkara yang besar. Amin. Dan Dia berkata, setiap musuhmu akan hilang. Setiap apapun juga di dunia ini memang akan hilang, saudaraku. Jadi jangan pertahankan dunia ini. Jangan pertahankan apa yang diberikan kepadamu. Jangan pertahankan kegagahanmu. Jangan pertahankan kecantikanmu. Jangan pernah berkata aku terlalu cantik, aku terlalu jelek. Tetapi percayalah, Dia telah menilik engkau dengan namamu, dengan perbaharuan yang daripada Kristus Yesus Tuhan. Dia telah mati bagimu di Golgota dan Dia menyelesaikan segala sesuatunya. Dia memperlengkapi kita untuk menyongsong kemuliaan Tuhan. Amin. Dia memperlengkapi kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita karena kita berharga di matanya. Bukan karena orang menghargai kita, bukan karena kita diberkati, itu tidak penting. Tetapi yang penting, siapa yang beserta dengan kita, itu yang penting. Amin. Haleluya. Jadi jangan gentar, jangan takut, jangan sewot dengan apapun juga. Jangan takut dengan masa mudamu. Jangan takut kalau engkau sendiri. Jangan takut kalau engkau bangkrut, engkau dihalaukan dengan segala masalahmu. Jangan takut walaupun dunia menghancurkan engkau. Tetapi takutlah kalau Allah tidak beserta dengan engkau.
Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Dia mengingatkan kita, dia mempersiapkan kita untuk menghadapi hari depan yang penuh dengan sukacita. Dia mempersiapkan kita untuk masuk 2022 dengan sukacita yang besar dari Allah. Dan dia akan memperlengkapi kita supaya kalau kita diberkati, kita dihalau dengan setiap masalah, kita tetap kuat dan tidak pernah berkata bahwa itu karena kekuatanku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, dalam hidupku. Pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku. Mari kita sama-sama di hadapan Tuhan. Lepas pribadi di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan menginginkan kita secara pribadi? Mari berkata-kata kepada Dia, apa masalahmu? Apa tantangan yang kau hadapi? Apa yang kau takutkan untuk menghadapi masa depanmu? Apa yang kau inginkan untuk tahun depan? Mari katakan kepada Dia. Dia adalah Allah. Dia ada bagi kita. Dia Allah yang siap berperang ganti kita. Dia Allah yang ada di tengah musuhmu dan akan menghancurkan dan menghalaukan setiap apa yang kau hadapi. Pertanyaannya, apakah engkau tetap melihat, memandang Tuhan atau tidak? Bukankah Dia di sorga yang memandang engkau? Dia bahkan mau berdiri bagai Stefanus. Dia akan memandang kita karena Dia mengasihi. Dia akan memandang kau karena Dia telah menebusmu. Dia tetap mengasihimu dan siap menolong engkau. Katakan sesuatu bagi Dia. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa menolong engkau.
Dunia hanya bisa menghancurkan engkau. Iblis hanya akan mengecoh engkau. Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan akan melihat pertolongan dari Tuhan. Sebab apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau dengar, akan semuanya itu disediakan bagi engkau yang dikasihi Tuhan. Kami bersuka cita dalam Allah yang menyelamatkan kami. Kami bersuka cita sebab kami bisa melayani Engkau Tuhan. Aku bersuka cita sebab aku tetap kuat karena Engkau. Kami bersuka cita karena umat-Mu yang tetap memuliakan nama-Mu. Hamba berkata bahwa semuanya umat-Mu siap diberkati oleh-Mu, siap dilawati oleh-Mu. Mereka siap karena mereka tahu kepada Allah siapa yang mereka sembah. Yesus Kristus Tuhan yang selalu ada baginya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu sebab kekuatan daripadamu ada bagi kami. Dan kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan, supaya kami serupa dengan Kristus, menjadi anak-anak Allah yang kudus, diperlengkapi di dalam kekuatan Allah untuk menghadapi dunia ini, untuk menghadapi setiap tantangan di depan kami, dan kami tampil sebagai pemenang. Sebab firman-Mu berkata, kami lebih daripada pemenang oleh Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau telah lawati semua umat-Mu yang sakit disembuhkan, yang punya masalah bersandar dan dia melihat pertolongan dari Tuhan. Dan semuanya yang mempunyai tantangan hidup, Allah ada bagi mereka, sebab Engkau adalah Allah yang memahkotai kami dengan kekuatan dan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat korban syukur kita di hadapan Tuhan. Ini korban syukur kami sebab kebaikan-Mu, sebab apa yang Kau berikan. Kami tahu menabur, kami tahu ada benih-benih yang harus kami tabur. Kami menabur untuk pembangunan sukacita, untuk syukur kami, untuk pelayanan pekerjaan-Mu, dan apapun juga yang Tuhan beri untuk kami lakukan, kami mengerjakannya. Tuhan, ini korban syukur kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang membantu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan Kaulah pelindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku akan pernah berubah. Hatiku
gembala. Biasa saudaraku, beliau kan penginjil. Jadi jangan bertanya-tanya selalu kenapa gembala pergi. Penginjil itu bukan hanya untuk gembalaannya saudaraku, tapi bagi orang-orang ya. Jadi anggaplah dia mewakili kita semuanya menginjil saudaraku. Baik saudaraku, kita akan bertemu dengan gembala 24 saudaraku ya. Itu ada di warta, kalau saudara pegang 24. Kita ibadah sore saudaraku jam 17.30 dan ibadah kedua jam 19.30 setengah 8. Oke? Jadi itu 24. 25 kita ibadah pagi jam 8 dan jam 10. Dan 26 ibadah seperti biasa. Tanggal 31 sama dengan 24 jam 17.30 setengah 6 dan jam 19.30 kita bertemu untuk Natal dan Tahun Baru saudaraku ya. Jadi tetaplah setia karena Allah beserta dengan kita. Amin. Dia tetap Allah yang bertanggung jawab bagimu. Jangan pernah minder, jangan pernah takut, jangan pernah berkata bahwa aku miskin, aku terlalu kaya saudaraku. Karena dia tidak pernah memandang rupa saudaraku. Percayalah, dia tidak pernah memandang rupa. Engkau tetap berharga apapun juga. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita bersuka cita. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Katakan engkau baik Tuhan. Katakan engkau terlalu baik. Engkau tetap baik. Tetap baik untuk selama-lama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab kau besar, kekuatanmu tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti. Mari angkat tanganmu. Sebab kau besar, amin. Kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Yes, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Yesus. Sesungguhnya tidak ada Allah yang seperti engkau. Terlalu baik, terlalu sempurna, hingga engkau memilih kami yang tidak sempurna untuk disempurnakan dan tetap berkata, aku Allah ada di tengah engkau. Ia melatih engkau berperang, ia membuat engkau penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih setia ilahi, dan membawa engkau kepada kesempurnaan Kristus. Kami bersyukur, kami bangga punyalah seperti engkau. Kami bersuka cita sebab engkau membaharui kami. Engkau terus membawa kami kepada tanda heran yang lain, tanda ajaib kepada kemuliaan-Mu yang kudus. Sebab bukan hanya engkau memperbaharui kami, engkau yang memperbaharui keluarga kami, engkau memperbaharui anak-anak kami, engkau melatih mereka berperang sama seperti engkau melatih kami. Engkau melatih kami mengelola setiap keuangan kami. Sebab di dalam setiap pergumulan dan masalah ada jalan keluar dari Tuhan. Bahkan semuanya yang hilang akan tergantikan 100 kali lipat. Sebab engkau Allah adalah Allah di atas segalanya. Engkau Allah yang membuat kami bersukacita di dalam Allah yang menyelamatkan kami. Engkau Allah yang telah berperang bagi kami
dan Engkau terus memperbaharui cara kami mengelola kehidupan kami. Kami akan memandang kehidupan ke depan penuh dengan sukacita, tidak gentar, tidak pernah takut, dan berkata, "Hai iblis, di mana sengatmu? Hai iblis, di mana kekuatanmu? Engkau telah dikalahkan, engkau ada di telapak kaki setiap orang benar." Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami menjalani kehidupan hari ini, besok sampai 25, sampai kami di dalam penghujung tahun 2022, dan kami memasukinya dengan penuh sukacita Allah, penuh dengan sukacita ilahi, penuh dengan tawa dan canda, karena Allah kami beria-ria dan bersorak-sorai di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan sukacita daripadamu. Kami akan pulang dan berpisah, tetapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami. Engkau Allah yang menyertai kami, sebab berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kami. Iman kekuatan daripada Abraham menjadi bagian kami. Berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita dimanapun juga kita berada. Keluar masuk kita diberkati, kita diangkatnya menjadi kepala bukannya ekor, di bawahnya kita melambung naik dengan sukacita ilahi, karena Engkau telah dipilih dan diberkati Tuhan. Diberkati sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput saleh-saleh Tuhan di dalam awan-awan yang permai. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Pandang gunung menghadap setiap langkahku, setiap jalanku. Imanku pun bangkit, harapanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku. Dosaku takut, bersamamu hadir dan menyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin.